Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Yesus sanggup mencukupi kebutuhanku. Yesus sanggup mencukupi kebutuhanku. Untuk itu saja kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan Yesus Kristus. Keperluanmu. Keperluan manusia saat ini, saya pelajari bahwa dunia saat ini menghadapi persoalan yang sangat serius. Persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini, khususnya seluruh umat manusia, adalah bahwa paling pertama adalah masalah keselamatan hidup. Kedua, kesehatan hidup. Dan yang tiga, kesejahteraan hidup. Kenapa demikian? Karena pada umumnya manusia itu takut mati. Karena pikirannya kalau dia mati, dia masuk neraka. Kedua, pada umumnya manusia itu takut sakit. Kalau dia berpikir kalau sakit, nanti mati. Dan yang ketiga, manusia itu takut miskin. Sebab dia pikir kalau dia miskin, nanti dia sakit. Dan kalau sakit, dia mati dan masuk neraka. Ini adalah masalah utama manusia, sehingga manusia itu dicengkeram oleh suatu ketakutan yang luar biasa. Manusia dibayang-bayangin dengan suatu ketakutan yang mencengkeram dia, yaitu kematian, sakit penyakit, dan kemiskinan. Sehingga secara umum kebutuhan manusia utama adalah bagaimana supaya tidak mati, yaitu kebutuhannya adalah kehidupan. Kedua, bagaimana supaya tidak sakit, yaitu kebutuhannya adalah kesehatan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya tidak miskin, tidak kekurangan, menderita, sehingga dia membutuhkan yang namanya kesejahteraan, kehidupan berkelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, keperluan utama manusia ini yaitu keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan itu hanya dapat dipenuhi oleh Yesus melalui mujizat. Karena Yesus kita adalah Yesus pelaku mujizat. Nah, oleh karena itu pada saat ini judul firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini adalah Yesus memenuhi keperluanku. Keperluan utama kita hanya Yesus yang dapat memenuhi melalui mujizat-mujizatnya. Nah, saya pelajari dari firman Tuhan bahwa ada 3 mujizat yang Tuhan kerjakan untuk melepaskan kita dari kematian, kesakitan, dan kekurangan. Untuk itu, pertama saya ajak kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu
tentang keselamatan ini saya kaitkan dengan mujizat yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke 1 dan sampai ayat yang ke-7. Berkata demikian. Ini tentang kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu itu." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Ayat 4. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang baru kita baca ini berbicara tentang satu mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana mata kapak yang jatuh bisa mengapung oleh karena sepotong kayu. Apa artinya mujizat ini? Itu yang kita pelajari saat ini. Nah, mata kapak ini adalah sesuatu yang sangat penting karena dia mempunyai nilai yang tinggi dalam hubungannya dengan keperluan untuk memotong pohon-pohon, di mana pohon-pohon yang dipotong ini akan dipakai untuk pembangunan rumah mereka. Maka tanpa adanya kapak ini, maka pohon itu tidak bisa dipotong dan tidak bisa membangun. Jadi kapak ini sangat penting buat mereka. Tetapi dari bacaan kita tadi, ternyata kapak yang sangat penting ini, dia jatuh ke dalam sungai Yordan. Nah, ini menggambarkan tentang kehidupan manusia. Manusia yang mempunyai nilai yang tinggi, mempunyai suatu nilai yang penting, telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Dan upah dosa ialah maut, kata kitab Roma. Jadi semua orang telah hilang kemuliaan daripada Allah. Digambarkan daripada ayat-ayat ini bahwa mata kapak itu telah jatuh hilang ke dasar sungai Yordan. Dia masuk tenggelam dalam lumpur sungai Yordan. Sama dengan kita. Kita katakan manusia telah berbuat dosa, hilang kemuliaan daripada Allah. Kita jatuh ke dalam lumpur dosa. Sehingga tidak berguna hidup ini. Nah, di dalam Alkitab, yaitu di dalam Mazmur pasal 40, Mazmur 40 ayat 3 berkata begini,
Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lubang rawa. Lubang kebinasaan itu digambarkan sebagai lubang rawa. Manusia telah jatuh di dalam lubang kebinasaan. Jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan daripada Allah, digambarkan sebagai suatu lubang kebinasaan. Karena pada akhirnya adalah maut, neraka kekal selama-lamanya. Nah, lubang kebinasaan ini di ayat masuk 40 ayat 3 ini digambarkan sebagai lumpur rawa. Kita tahu bahwa apabila satu lumpur rawa ada, kemudian seseorang jatuh ke dalam lumpur rawa itu, maka ketika orang itu bergerak, berusaha untuk menyelamatkan diri, justru dia makin tenggelam di lumpur rawa itu. Itu juga manusia digambarkan seperti itu. Ketika manusia jatuh dalam lumpur dosa, maka ketika manusia berusaha menyelamatkan diri sendiri, dia bukan makin selamat, tetapi makin jatuh dan tenggelam di dalam lumpur dosa itu. Artinya tidak mungkin seseorang bisa selamat lolos dari lumpur dosa. Dan yang paling penting di sini, firman Tuhan katakan tadi, bahwa kita kembali ke 2 raja-raja tadi, dikatakan bahwa kapak yang jatuh itu, 2 Raja-Raja 6, kapak yang jatuh itu, dikatakan begini, ayat 6, tetapi berkatalah abdi Allah. Elisa katakan, di mana jatuhnya? Jadi Elisa ingin pastikan bahwa orang tersebut yang punya mata kapak itu, dia mengetahui bahwa di mana jatuhnya mata kapak itu. Dikatakan di sini, lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Jadi sangat penting seseorang itu harus tahu di mana dia jatuh. Ini berbicara tentang bahwa seseorang itu harus menyadari tentang kehidupannya. Bahwa kehidupannya itu telah jatuh dalam lumpur dosa. Artinya dia berdosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Dan akhirnya akan maut. Ini kesadaran inilah yang sangat dipentingkan untuk supaya pertolongan itu datang. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini berdosa, maka kita tidak akan minta ampun kepada Tuhan. Sebaliknya kalau kita menyadari bahwa kita ini berdosa, kita jatuh dalam lumpur dosa, maka kita memohon kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga kita katakan, Tuhan ampuni saya, tolong saya Tuhan. Lepaskan aku dari lumpur dosa ini. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Sepotong kayu dilemparkan ke dalam sungai Yordan itu, maka sepotong kayu itu bisa menarik mata kapak itu. Ini namanya mujizat. Karena secara natural tidak mungkin kayu bisa menarik besi. Kayu tidak punya daya magnet untuk menarik besi. Tetapi kayu yang dilemparkan oleh Elisa ke Sungai Yordan sanggup menarik mata kapak yang sudah jatuh terendam di dasar Sungai Yordan. Ini berbicara tentang bahwa kayu itu punya kuasa. Kayu yang mana yang berkuasa? Yaitu kayu di mana Yesus tergantung di kayu salib itu. Gambaran ini menunjukkan kepada Yesus yang tergantung di kayu salib Kalvari. Bahwa Yesus yang ada di kayu salib Kalvari itu adalah Yesus yang menanggung semua dosa manusia. Siapapun dia manusia.
itu semua dosanya yang tadi dikatakan sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan pada Allah, dan pada akhirnya upahnya adalah maut. Maka Yesus tanggung dosa mereka semua, supaya mereka semua itu bisa ditarik secara mujizat keluar dari lumpur dosa, sehingga memperoleh keselamatan. Keselamatan kekal digambarkan dengan kita percaya kepada Yesus dan kita masuk surga. Jadi, disinilah mujizat keselamatan yang dibutuhkan oleh umat manusia yang sedang berada di dalam lumpur dosa. Mujizat terbesar, mujizat pertama pada saat ini, yaitu kayu menarik besi yang terendam di dasar lumpur. Artinya, Yesus yang mati di kayu salib Kalvari itu, dia tanggung dosa-dosa kita, kemudian dia tarik kita keluar dari lumpur dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Kolose, Alkitab dikatakan begini. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13, dikatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 13 katakan, ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu adalah kuasa yang mencengkeram manusia, sehingga manusia itu tetap berada dalam lumpur dosa. Dan cengkeraman daripada iblis ini tidak ada yang dapat melepaskan, kecuali satu kekuatan yang lebih kuat dari iblis itu, ia adalah Yesus. Jadi yang dapat melepaskan kita dari cengkeraman iblis, maut, neraka, dan dosa itu hanya Yesus yang mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita. Kenapa hanya Yesus? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Yesus saja yang dapat menolong dan melepaskan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya kita katakan bahwa Yesus memenuhi keperluanku. Keperluanku adalah keselamatan. Keperluanku adalah selamat dari kematian kekal. Itu dipenuhi oleh Yesus ketika Yesus mati di kayu salib Kalvari, dan pada hari ketiga dia bangkit untuk selamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah Yesus. Di dalam Roma pasal 3 ayat ini menegaskan apa yang saya katakan tadi, yaitu ayatnya yang ke-25. Roma 3:25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi memang Yesus sudah ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian karena iman. Artinya bahwa dosa telah membuat putus hubungan antara Allah dengan manusia. Dan satu oknum yang sudah ditentukan untuk bisa mendamaikan antara Allah dengan manusia, itu hanya Yesus. Tidak ada orang lain, tidak ada oknum lain yang dapat. Hanya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan ini, hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan utama manusia, keperluan utama manusia, itulah keselamatan jiwa. Supaya kita tidak tetap di neraka, tapi kita justru ke surga bersama dengan Yesus. Siapa yang dapat lakukan itu? Hanya Yesus yang sanggup memenuhi keperluan kita. Haleluya, puji Tuhan.